Shin Tae-yong sebut 3 masalah yang harus diatasi timnas Indonesia sebelum tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara soal persiapan timnya sebelum ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 2 tim teratas di klasemen akhir akan lolos ke putaran final Piala Dunia. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Shin Tae-yong bakal mulai memimpin timnas Indonesia di ronde ketiga pada September mendatang. Timnas Indonesia akan memulai petualangannya saat bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September. Timnas Indonesia bakal memulai pemusatan latihan pada 2 September mendatang. Shin Tae-yong tetap tegas mengincar tiket lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Untuk itu minimal timnas Indonesia harus finish di posisi keempat klasemen akhir ronde ketiga. Shin Tae-yong mengaku ada beberapa hal yang harus segera diatasi sebelum timnas Indonesia melalui ronde ketiga. Pasalnya timnas Indonesia bakal menghadapi tim langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Australia. Meski begitu masih ada kesempatan untuk menembus putaran final melalui ronde keempat. Namun Shin Tae-yong harus memperhatikan stamina para pemain timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia. Selain itu perbedaan waktu antara pemain timnas Indonesia yang kini abroad di benua Eropa juga jadi perhatian bagi Shin Tae-yong. Hal berikutnya yang harus diatasi oleh Shin Tae-yong tentu saja adalah faktor jadwal penerbangan para pemain ke kamp latihan selama ronde ketiga. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, beri tanggapan soal kehadiran pemain keturunan baru di skuad Garuda, yakni Calvin Verdonk. Arhan menegaskan bahwa dirinya tak merasa tersaingi dengan kehadiran Calvin Verdonk, justru menilai hal itu akan bagus untuk perkembangan dirinya. Proses naturalisasi Calvin Verdonk sebentar lagi rampung. Meski belum selesai dinaturalisasi, Calvin sudah mengikuti latihan bersama timnas Indonesia. Keikutsertaan pemain NEC Nijmegen itu berdasarkan permintaan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Calvin diketahui merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri, sama dengan Pratama Arhan. Walau begitu, Arhan mengaku senang dengan kehadiran Calvin. Menurut Arhan, kehadiran Calvin bisa memicu dirinya untuk berkembang lebih baik. Pemain Suwon FC itu juga mengakui adanya Calvin bisa membuat persaingan sehat di timnas Indonesia. Ciri khas menjadi salah satu menjadikannya pemain kunci di skuad Garuda. Salah satu pemain kunci yang tampil impresif di tubuh timnas Indonesia adalah Pratama Arhan. Bahkan dengan ciri khas lemparan jauhnya, Pratama Arhan sangat sering membahayakan pertahanan lawan. Pada perjalanan menit pertandingan, lemparan Pratama Arhan memang sangat menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Selain memiliki lemparan ke dalam yang menusuk pertahanan lawan, Pratama Arhan terbilang solid menjaga pertahanan sisi kiri. Bahkan umpan-umpan yang diberikan saat menjebol tembok pertahanan lawan pun terbilang diwaspadai. Penampilan impresif Arhan membuat salah satu ahli statistik Ben Griffiths menyoroti permainannya. Bahkan Ben menyebut klub Eropa perlu merekrut Arhan karena lemparan jauhnya sangat mematikan. Dalam statistik Arhan yang ditampilkan Ben Griffiths lewat Opta, Pratama Arhan total melakukan 22 operan, 18 diantaranya sukses. Dari sisi bertahan, Arhan juga melakukan 4 kali ball recovery, 3 clearance, dan 1 tackle. Bukan kali pertama lemparan Arhan menarik perhatian pihak dari Eropa. Beberapa waktu lalu, ex-pelatih throw-in Liverpool Thomas Gronemark memuji lemparan Arhan saat membantu timnas Indonesia menang atas Vietnam 1-0. Gronemark juga pernah mengatakan bila lemparan Arhan masih bisa berkembang lebih baik lagi. Siapa Delano Ladan, penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram @footballindonesia.
Meski begitu, respons Ladan masih simpang siur. Namun kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erick Thohir. Ladan bahkan meminta Erick agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda, Feyenoord Rotterdam, dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan TOP-OS di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah klasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak 1 gol dalam 9 penampilannya bersama TOP-OS. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu. Ia menyeberang ke sejumlah tim seperti HA Glandia dan terakhir ADO Den Haag. Karier profesionalnya pun dimulai di ADO Den Haag, namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke TOP-OS lalu diangkut secara gratis oleh SC Cambuur. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan. Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir. Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh TOP-OS kali ini secara permanen. KNVB bebaskan Shin Tae-yong pilih 3 striker keturunan Belanda demi lihat timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Pelatih Shin Tae-yong masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ke skuad timnas Indonesia. Apalagi KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika berlaga di Euro. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebuntuan lini depan yang selama ini terjadi di era Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Baru-baru ini Shin Tae-yong juga bereksperimen dengan menurunkan duet Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini serang timnas Indonesia. Namun semua taktik tersebar tampaknya belum membuahkan hasil lantaran mayoritas gol yang tercipta bagi timnas Indonesia berasal dari sektor lainnya. Untuk mengatasi hal itu, Shin Tae-yong mengungkap bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa. Nama-nama seperti Ole Romeine dan Jens Raven kemudian muncul sebagai kandidat utama yang dirumorkan bakal menghiasi lini serang timnas Indonesia. Di luar pemain tersebut ada striker keturunan Belanda yang punya peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dan Zandbergen calon striker naturalisasi timnas Indonesia. Dan Zandbergen melakukan video call dengan tenaga ahli Kemenpora, Hamda Hamadan. Lantas, apakah striker berusia 22 tahun itu menjadi target untuk dinaturalisasi? Proyek naturalisasi untuk membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik masih dilakukan. Saat ini sudah beredar kabar bahwa ada beberapa striker yang menjadi incaran. Di antaranya yang masuk dalam rumor adalah Ole Romeine dari FC Utrecht dan Philipp Tietz dari Augsburg. Namun, tiba-tiba muncul Zandbergen. Hamdan adalah salah satu orang yang ikut aktif dalam mencari pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Perannya sudah ada sejak PSSI dipimpin oleh Mochamat Iriawan. Timnas Indonesia era Shin Tae-yong sudah punya 2 pemain naturalisasi bertipe menyerang. Ada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Munculnya sosok pemain bernama Dean Zandbergen kembali menjadi sorotan publik Indonesia. Dean Zandbergen memang bukan nama pemain baru di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya dia sudah kerap disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dia sebelumnya sempat diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI. Yang paling baru, Dean Zandbergen melakukan hubungan komunikasi melalui video call dengan staf ahli Menpora, Hamdan Hamadan. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar, apakah Daan bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya yang diproses PSSI. Sebab Hamdan punya rekam jejak mengurus berbagai keperluan ini selama membantu PSSI. Dean Zandbergen merupakan pesepak bola kelahiran Belanda pada September 2001. Artinya pesepak bola yang berposisi sebagai penyerang ini usianya telah menginjak 22 tahun.
Karirnya di dunia sepak bola memang lebih banyak berkutat di negeri kincir angin. Sejak masih berusia muda, dia sudah berlatih bersama TOGB Youth, SC Excelsior, hingga BVV Barendrecht. Selepas itu Dean Zandbergen berpindah menuju Westlandia U21, kemudian memperkuat Excelsior MU21, dan terakhir direkrut oleh Sparta U21 pada Juli 2023. Sepanjang musim ini, Dean Zandbergen sudah bermain sebanyak 21 kali bersama Sparta Rotterdam U21 di kasta ketiga Liga Belanda. Dari semua aksinya itu, dia menyumbangkan 4 gol dan 5 assist. Performa impresifnya itulah yang membuat Dean dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam, tim yang saat ini tengah berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie. Meskipun demikian, sejauh ini belum diketahui secara pasti dari mana garis keturunan Indonesia diperoleh pemain berusia 22 tahun tersebut.